Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmatan, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat sehat wal afiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam kelas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah, anak-anak bertemu kembali dengan ibu di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Mari kita awali pembukaan pembelajaran pada hari ini dengan membaca Suratul Fatihah ala hadihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku, sebelumnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, satu persatu. Tony, Cahyo, Hadir. Fatih, Hadir. Faizar, Hadir. Syatima, Hadir. Aiswa. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anakku. Anak-anakku yang ibu sayangi, ibu mau bertanya, tadi malam siapa yang sudah belajar? Saya. Ya, bagus sekali. Kenapa kita harus belajar? Karena belajar merupakan salah satu cara kita untuk menggapai cita-cita. Selain belajar, kita masih banyak yang harus kita lakukan untuk menggapai cita-cita. Salah satunya yaitu kita harus menerapkan sifat jujur. Kenapa kita harus jujur? Karena jujur merupakan selain satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sifat jujur merupakan ciri dari orang baik, dan insya Allah orang baik akan dimudahkan segala urusannya. Nah, dari sini kita berusaha untuk bersifat jujur agar dipermudah untuk menggapai cita-cita. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat terpuji. Salah satunya adalah sifat jujur. Nah, dalam pembelajaran kali ini kalian diharapkan satu, mampu memahami dan mengetahui apa itu dari pengertian dari sifat jujur. Yang kedua, diharapkan kalian mampu mengetahui dan menyebutkan pembagian dari sifat jujur. Dan yang terakhir, yaitu diharapkan kalian mampu menjelaskan kembali atau menceritakan kembali contoh dari kejujuran yang telah Nabi Muhammad SAW contohkan kepada kita. Baik anak-anakku, masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian jujur. Di sini ada yang tahu apa jujur itu? Jujur itu apa? Ada yang tahu? Tidak? Oke, baik. Anak-anakku, jujur. Jujur itu berasal dari bahasa Arab asidku atau asidik, yang berarti nyata, benar, atau berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur itu dapat diartikan pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, kemantapan dan keteguhan hati. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan. Baik anak-anakku, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita harus tetap melaksanakan sifat jujur walaupun dalam canda. Contohnya, pada suatu ketika ada seorang nenek-nenek orang tua bertemu Rasulullah, mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar aku masuk ke dalam surga." Nah, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya orang tua tidak akan masuk surga." Dan seketika nenek itu menangis, berpaling dan menangis. Mengapa? Karena dia merasa, oh aku tidak bisa masuk surga. Padahal di situ Rasulullah itu hanya bercanda. Tapi Rasulullah tidak berbohong.
Ar-Rahman ayat 35 dan 36. Di dalam surga itu tidak ada orang tua, tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek, karena nanti ketika kita sudah masuk ke dalam surga itu kita akan kembali seperti muda sedia kala. Baik anak-anakku, pembelajaran pada hari ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa menerapkan perilaku jujur. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menerapkan perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu Rasulullah SAW pun telah mencontohkan kepada kita agar senantiasa menerapkan perilaku jujur agar selamat di dunia dan di akhirat. Oke anak-anakku, sampai sini paham? Baik, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing dan ini dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Soalnya silakan dicatat ya anak-anak. Soal yang pertama, jelaskan pengertian jujur. Sudah? Baik. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan macam-macam pembagian sifat jujur. Sudah anak-anak? Baik. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Sudah, baik, alhamdulillah. Anak-anakku, ini dikumpulkan di pertemuan yang akan datang ya. Baiklah anak-anakku, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Untuk pertemuan minggu depan, kita insya Allah akan belajar tentang dalil-dalil yang memerintahkan untuk berperilaku jujur. Baik anak-anakku, sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih atas kerjasamanya, perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.